Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas kehidupan sehari-hari orang yang ada dan tinggal di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu mulai dari Jawa bagian timur sampai Jawa bagian barat ya, itu bermacam-macam suku juga ada tinggal di Pulau Jawa. Berbagai adat dan budaya kepercayaannya masing-masing, setiap daerah, setiap kabupaten itu punya kebiasaan tersendiri-sendiri. Tapi yang penting kita itu sebagai orang Jawa yang punya peradaban yang adiluhung, yang tidak dimiliki oleh bangsa negara lain, kita harus mempertahankan ya. Jadi orang-orang Jawa itu sejak dulu mendidik kita, generasi-generasi penerusnya, supaya kita itu punya sopan santun, punya adab. Jangan mudah kita itu gampang merendahkan orang lain. Jangan menghina orang lain, jangan menghina keadaan orang lain, jangan menghina profesi orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa punya jabatan atau merasa jabatannya lebih tinggi, jangan sampai kita itu merendahkan dan menghina atau menertawakan orang yang derajatnya, keadaannya dan posisinya itu di bawah kita. Seperti itu. Kita sebagai makhluk yang tinggal di dunia itu semua sama, cuman yang membedakan itu kasta. Kastanya apa? Mulai dari pekerjaan, jabatan, penghasilan dan lain-lainnya. Sejatinya itu kita sama. Jadi orang yang kaya raya dan orang yang biasa seperti itu juga mereka sama-sama makan, seperti itu ya. Jadi tujuannya sama, mencari makan. Dan jangan sampai kita itu ketika orang-orang sudah merasa di atas angin atau sudah merasa punya jabatan tinggi, jangan mudah merendahkan orang lain, seperti itu. Jadi jabatan dan harta, walaupun hartanya itu setinggi gunung, suatu saat akan habis ya. Itu bisa habis dalam waktu sekejap, seperti itu. Orang Jawa itu berpegang teguh sama budi pekerti, seperti itu. Jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah merendahkan keadaan orang lain. Kalau orang Jawa itu sejak dulu mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, itu mengajarkan kalau tentang kita memberi sesuatu kepada orang lain, sebisa mungkin jangan diperlihatkan kepada orang-orang. Jadi supaya apa? Supaya orang yang kita beri itu tidak merasa malu, walaupun sebenarnya mereka sangat membutuhkan seperti itu. Dan jangan sampai kita mempermalukan orang lain yang derajatnya lebih rendah dari kita di depan orang banyak. Seperti contohnya ketika di pasar. Di pasar kita mempermalukan seseorang itu juga bukan ajaran dari Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu tidak mungkin akan melakukan seperti itu. Jadi ini penting buat generasi-generasi muda ya, yang sekarang itu sudah banyak sekali generasi-generasi muda yang kehilangan akhlak, kehilangan sopan santun, kehilangan tata krama kepada orang yang lebih tua ya, seperti itu. Jadi contohnya generasi-generasi sekarang itu yang sudah merasa punya pendidikan yang lebih tinggi, ketika dinasihatin orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya sendiri, itu akan membantah karena sudah merasa punya pendidikan dan sudah perasaannya sudah benar. Jadi dianggap orang tua itu sudah keliru, seperti itu bagi yang muda. Itu kebanyakan yang sering terjadi ya. Jadi banyak sekali anak itu melawan orang tua, itu fakta, itu bukan hua, itu kenyataan. Saya juga sering menyaksikannya sendiri ketika anak tersebut melawan orang tua, dinasihati tidak mau, malah membantah, malah mengajak bertengkar, ya seperti itu. Jadi
kalau bisa didikan orang, generasi orang tua dulu itu jangan sampai ditinggalkan. Ini juga penting banget buat generasi-generasi muda yang sekarang, buat teman-teman atau dulur-dulur yang calon menjadi bapak tersebut, kalau bisa itu dipersiapkan dari sekarang. Buat anak-anak muda yang mau menikah, jangan sampai mendidik anaknya nanti itu jangan sampai sesalah tentang adab tata krama seperti sopan santun seperti itu. Jangan sampai generasi-generasi muda kita yang ada di Pulau Jawa dan juga seluruh Nusantara itu kehilangan sopan santun. Kita itu hidup di Jawa, kita itu hidup di Nusantara. Jadi kita itu punya adat katimuran. Jadi adat katimuran itu adanya di hati seperti itu. Jadi kita itu jangan gampang atau menyinggung atau mempermalukan orang lain di depan orang banyak, karena orang adat katimuran itu perasaannya ada di hati. Jadi kalau sudah mentalnya terkena, perasaannya terkena. Jadi itu tidak bisa dilupakan ya, seperti itu. Budaya Nusantara, budaya Jawa juga itu punya budaya yang adiluhung. Jangan sampai hilang. Kalau hilang ya hancurlah generasi-generasi muda yang akan datang. Sudah menjadi kaya raya, jangan sampai sombong seperti itu, karena kesombongan itu akan menghancurkan diri sendiri, akan menggerogoti diri sendiri, akan membuat diri Anda itu tidak tenang ya, seperti itu. Walaupun bergelimang harta tapi hati tidak tenang. Orang Jawa itu sejak dulu mengajarkan tentang welas asih, kasih sayang, saling menyayangi, saling tolong menolong. Jadi dalam bentuk tolong menolong itu kita bisa menolong seseorang itu dengan sesuai kemampuan kita. Jadi menolong itu tidak harus dengan berbentuk uang. Kita juga bisa menolong dalam bentuk bantuan. Kita membantu tenaga semampunya kita sendiri, dan juga banyak sekali kalau masalah mau membantu orang lain seperti itu. Dalam bentuk juga bisa menasihati anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita. Itu juga salah satu bentuk kita menolong ya. Walaupun sebenarnya anak-anak tersebut itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Sebenarnya itu tanggung jawab orang tua mereka, tapi lebih baik dan lebih pantas lagi kalau berada di lingkungan kita, kita itu harus saling menasehati, saling mengarahkan supaya menjadi lebih baik. Jangan sampai terjadi seperti yang di akhir-akhir zaman ini. Jadi di Jawa dan Nusantara dan di seluruh dunia itu orang-orangnya sudah seperti gabah diinteri. Jadi sudah seperti gabah diinteri itu, sudah mondar-mandir ke sana ke sini, semua mencari kebenarannya sendiri-sendiri. Sudah merasa di atas angin, akan gampang mudah merendahkan orang yang tidak punya, atau menertawakan atau mempermalukan di depan umum seperti itu ya. Itu sebuah tanda-tanda alam. Jawa itu adalah punya prinsip sabar lan narimo. Jadi sabar lan narimo itu jangan dimanfaatkan. Biarpun orang itu sabar dan menerima, tidak marah, cuma tersenyum, itu kita itu harus hati-hati. Kita harus malah hati-hati seperti itu sama orang-orang yang punya jiwa yang besar, yang bisa menerima apa adanya, disinggung tidak marah dan lain-lainnya. Walaupun dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan tawaan seperti itu kamu harus hati-hati ya. Hati-hati banget itu sama orang-orang yang seperti itu, punya jiwa yang besar seperti itu ya. Jadi oke, cukup sekian konten saya. Semoga konten saya yang sedikit ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Jadi buat orang yang sudah tidak mau membutuhkan konten-konten seperti ini ya monggo kerso, itu sudah menjadi hak masing-masing seperti itu. Jika ada salah kata dalam ucapan saya yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.